Halo guys, thank you udah mampir ke channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, kali ini aku bakalan nyeritain sebuah pengalaman horor dari salah satu temen aku nih guys. Jadi kejadian ini tuh udah lama tapi masih membekas di ingatannya dia. Cerita ini berawal dari tahun 2017. Karena suatu masalah, temen aku ini terpaksa harus ikut pindah keluarganya ke salah satu rumah kontrakan yang memang sudah dikenal angker oleh warga sekitar. Awalnya ia menolak, tetapi karena paksaan orang tua dan keadaan, mau nggak mau akhirnya dia memutuskan untuk ikut pindah bersama keluarganya. Konon, rumah yang ia akan tempati sejak awal dibangun tidak pernah ada yang menghuni. Rumah tersebut dibangun dari tahun 2001 dan letaknya tepat di persimpangan jalan. Kondisi sekitar pun termasuk ramai dan padat penduduk. Di awal mereka pindah di rumah tersebut, gak ada kejadian yang aneh mereka alami. Namun, selang 1 bulan mereka menempati rumah tersebut, mulailah terjadi keanehan-keanehan. Kejadiannya berawal dari seekor ular yang tiba-tiba datang ke rumah mereka. Ular tersebut besar guys, tapi karena keadaan belakang rumah ini terdapat semak-semak, makanya mereka menyangka bahwa ular tersebut datang dari belakang rumah mereka. Selang beberapa hari, tepatnya pada hari Jumat sore, adiknya dari teman aku ini baru pulang dari jalan-jalan sama temennya guys. Karena pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, akhirnya ia memutuskan untuk mandi. Nah, sebelum ia menuju kamar mandi ini, dia melihat ayahnya itu duduk di kamarnya guys, di kamar ibunya, dan sambil menatap kaca rias di kamar tersebut. Tapi karena ayahnya ini menggunakan anduk dan seperti orang yang ingin pergi ke kamar mandi, lalu ia pun menyapa ayahnya. Ia pun mengatakan bahwa ia akan mandi duluan. Tapi ia tidak mendapatkan jawaban apapun dari ayahnya tersebut. Karena ayahnya hanya terdiam, ia pun bergegas ke kamar mandi guys. Tapi apa yang ia dapati? Ia sangat kaget ketika ia sampai di depan kamar mandi. Ia melihat ayahnya baru saja keluar dari kamar mandi tersebut. Alangkah terkejutnya adiknya teman aku ini guys, ketika dia melihat ayahnya baru saja keluar dari kamar mandi. Lalu, siapa yang di kamar tadi? Gimana perasaan kalian kalau kalian yang berada di posisi adiknya teman aku ini guys? Cerita pun berlanjut. Gangguan-gangguan ini tidak hanya dialami oleh adiknya teman aku aja nih guys, tapi juga dialami oleh ayah, ibu, serta temennya dari teman aku ini guys. Mulai dari penampakan Mbak Kunti, penampakan hantu tanpa wajah, lalu suara air yang dimainkan, serta selimut yang bisa terbang dengan sendirinya. Aneh banget kan? Gangguan ini tidak hanya terjadi pada malam hari aja, tapi juga pagi dan siang hari. Benar-benar ya ini makhluk halus yang lihat waktu. Dan juga seringnya terdengar langkah kaki di atas langit-langit rumah mereka guys. Ini benar-benar mengganggu jam tidur mereka sih. Karena gangguan ini semakin menjadi-jadi dan makhluk halus ini seakan-akan ingin menunjukkan eksistensinya di rumah tersebut, akhirnya teman aku dan keluarganya ini memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Setelah 1 tahun lebih mereka menghuni rumah tersebut bersama makhluk halus. Gangguan-gangguan ini terus berlanjut dan tidak hanya dialami oleh adiknya saja guys, tapi juga ibunya mengalami gangguan tersebut. Kejadian ini juga dialami oleh ibunya dari teman aku nih guys. Jadi setiap pagi adiknya itu pergi sekolah dan teman aku ini pergi bekerja, serta ayahnya pun pergi bekerja. Jadi ibunya ini cuma tinggal di rumah itu sendirian. Jadi pada saat itu beliau baru saja selesai memasak di dapur guys. Lalu karena merasa capek saat memasak, beliau memutuskan untuk masuk ke kamar dan sekedar baring-baring di kamar sambil main handphone. Tapi anehnya pada saat beliau mainkan HP-nya, tiba-tiba selimut yang berada di sampingnya itu terbang dan menutupi sekujur badan dia guys. Merinding banget kan?
Karena sang ibu ini merasa ketakutan, lalu ia memutuskan untuk lari keluar dari rumah tersebut, guys. Gangguan tersebut pun berlanjut hingga malam hari. Jadi pada waktu malam itu, karena cuaca panas dan sang ibu memutuskan untuk tidak tidur di kamar tersebut, melainkan tidur di depan televisi. Pukul 12 malam, sang ibu merasa terganggu tidurnya karena ada seseorang yang menarik-narik jempol kakinya, guys. Karena ia merasa terganggu, ia pun melihat ke arah orang tersebut. Tetapi dalam sekilas, ia melihat wajahnya sambil tersenyum, seakan-akan ia mengajak bercanda. Lalu ia pun mengira bahwa itu adalah suaminya, guys. Ya iyalah ya kan, lagian malam-malam tengah malam gitu siapa sih? Nah, ia merasa marah diganggu tidurnya, lalu ia pun mencelutuk begini, guys. Dia bilang bahwa dia ingin tidur dan tolong jangan diganggu. Akhirnya gangguan itu pun hilang, dan setelah pada pagi harinya, ia pun menanyakan kepada suaminya nih. Untuk memastikan kejadian malam tadi, ia pun bertanya kepada suaminya. Tapi, suaminya bilang bahwa malam tadi ia tidak ada sama sekali menyentuh ataupun mengganggu istrinya. Lalu, siapa yang malam tadi memainkan jempol kakinya? Serem banget kan? Anehnya guys, gangguan ini juga dialami oleh temennya dari teman aku nih guys. Jadi pada waktu malam Jumat itu sekitar pukul 11 malam, temennya dari teman aku ini datang ke rumah teman aku guys. Nah, karena letak rumah teman aku ini berada di persimpangan dan kebetulan kamar teman aku ini menghadap ke sisi jalan guys, jendelanya. So, temennya dari teman aku ini dia nggak masuk ke rumah, tapi ia cuman memarkirkan motor di bahu jalan tersebut sambil duduk di atas motor tersebut sambil main handphone, sambil ngobrol sama teman aku yang di dalam kamar ini guys. Nah, jadi sedang asik-asik ngobrol, temennya teman aku ini yang kalian bisa sebut aja Rudy. Nah, si Rudy ini sambil memainkan handphonenya di atas motor sambil ngobrol sama teman aku guys. Dia pun sesekali memandang ke wajah teman aku. Jadi pada saat si Rudy ini mengambil rokok teman aku guys, dia mengambil teman aku dan sambil mengambil rokok tersebut, tapi matanya sambil melihat ke arah belakang teman aku ini yang kebetulan di belakangnya itu adalah pintu kamarnya guys. Setelah mengambil rokok tersebut dan memasangnya, ia pun kembali duduk ke motornya tersebut. Namun wajahnya berubah guys. Ia seperti orang yang ketakutan sehabis melihat sesuatu. Tidak lama kemudian, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Padahal tidak biasanya dia pulang lebih awal. Sepulangnya dari rumah temanku ini, si Rudy ini pun mengirimkan pesan ke temanku guys. Jadi dia bilang bahwa tadi itu dia melihat makhluk yang bermuka rata tepat di belakang pintu kamar teman aku ini guys. Ih, serem banget kan? Karena posisi kamarnya teman aku ini gelap, pencahayaannya cuman dari lampu jalan di luar saja guys. Jadi bisa kebayangkan kondisinya waktu itu. Nah, kejadian ini nggak cuma sekali dia alami guys. Pada malam minggu, tepat 2 hari setelah kejadian, ia melihat makhluk yang bermuka rata tersebut guys. Dan malam tersebut, ia menginap di rumah teman aku ini karena ayahnya dari teman aku ini berangkat bekerja keluar kota. Karena kondisi dari kamar teman aku ini nggak ada ventilasinya, jadi pengap guys. Jadi mereka memutuskan untuk tidur di luar di depan TV. Sebut saja si Rudy ini sering begadang sambil main game sampai tengah malam. Ia pun tidak tidur guys sampai tengah malam tersebut. Karena dia merasa ingin buang air kecil, akhirnya dia memutuskan untuk ke kamar mandi nih guys. Nah, jadi karena posisi kamar mandi teman aku ini bersebelahan dengan bekas sumur yang sudah ditutup guys. Jadi di rumah tersebut ada sumur, bekas sumur lama yang sudah ditutupi oleh papan. Nah, jadi sebut saja si Rudy ini mau ke kamar mandi sambil main handphone. Karena dia tidak fokus memandang jalan, akhirnya ia melihat sekelebat makhluk halus, yaitu anak kecil yang bermuka rata berdiri di dekat sumur tersebut.
Tetapi si Rudy ini mengabaikannya dan menganggap itu hanya halusinasinya saja guys. Lalu ia pun bergegas ke kamar mandi, dan selesai kamar mandi pun ia pun kembali ke teman aku ini guys. Ternyata si makhluk halus ini mengikuti dia guys, karena pada saat Rudy ini masih memainkan handphonenya sambil main game, dia pun berdiri tepat di pintu masuk antara ruang tengah dan ruang dapur tersebut. Jadi saat si Rudy membalikkan badannya karena ia ingin melihat ke arah pintu tersebut, ia pun bertatapan langsung dengan makhluk halus tersebut. Serem banget kan guys ceritanya. Jadi karena kejadian itu berulang-ulang dan banyak terjadi di keluarga tersebut, akhirnya aku dan keluarganya tersebut memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita hari ini ya guys ya. Buat kalian yang punya cerita pribadi horor, boleh kalian kirimkan. Kalian boleh langsung DM di sini di Instagram aku guys untuk kirimkan cerita horor pribadi kalian ya guys ya. Oke, thank you buat yang udah dengerin cerita aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Semoga Allah selalu melindungi kita. Assalamualaikum.